Selamat datang di channel ini. Video ini kita membahas soal SJT bagi rekan-rekan honorer kategori guru. Untuk rekan-rekan honorer kategori lainnya, kategori teknis, kategori kesehatan, dan kategori lainnya, ya seluruh jabatan, apakah itu tendik, tenaga administrasi, layanan operasional, dan lain sebagainya. Rekan-rekan silakan terus menyimak channel ini oleh karena ke depan kita akan terus membahas terkait dengan soal-soal P3K, ya, soal-soal P3K untuk semua jabatan. Dan bagi rekan-rekan seluruh honorer kategori, ya, seluruh kategori honorer, rekan-rekan bisa mendapatkan paket bank soal terbaru untuk seleksi P3K pada tahun 2024. Silakan menghubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan, untuk honorer kategori guru, pada video ini kita membahas soal-soal SJT, di mana soal-soal ini merupakan soal-soal yang akan muncul pada seleksi P3K pada tahun 2024. Soal yang pertama kita bahas langsung saja rekan-rekan sekalian. Silakan, nanti akan saya berikan jeda waktu untuk menjawab dan setelah itu kita akan membahas secara bersama-sama. Soalnya adalah siswa Anda melakukan pelanggaran berkali-kali baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? Jadi langsung saja kita jawab. A. Memperhatikan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut. Memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut. B. Menulis catatan hitam pada rapor siswa tersebut. Seperti biasa kita menggunakan teknik eliminasi, ya. Eliminasi pada setiap soal seperti ini oleh karena memang biasanya soal-soal seperti ini memiliki jawaban yang hampir sama, ya. Jadi kita menggunakan sistem eliminasi atau teknik eliminasi di dalam menjawab soal-soal dari jawaban ini. Yang pertama, kita bandingkan antara jawaban A ini dengan jawaban B. Mana yang lebih tepat? Memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa tersebut. B. Menuliskan catatan hitam pada rapor siswa. Tentu yang lebih tepat adalah jawaban A. Sehingga jawaban B ini kita eliminasi. Ya, sekarang kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban C. C. Memberikan hukuman yang berat pada siswa tersebut sebagai efek jerah. Jadi hukuman ini tentu apalagi di sini ada hukuman yang berat, ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sehingga jawaban C ini kita harus eliminasi jika dibandingkan dengan jawaban A. Sekarang antara jawaban A dengan jawaban D kita bandingkan, ya. D. Berkolaborasi dengan orang tua siswa di dalam penyelesaian konflik tersebut. Nah, ini ada kolaborasi antara guru dan orang tua siswa agar konflik ini bisa diselesaikan. Jika kita bandingkan dengan jawaban A, maka yang paling tepat adalah jawaban B, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah D, ya. Jawabannya adalah D. Nah, rekan-rekan, demikian untuk soal pertama. Selanjutnya di sini juga kita sudah lihat di pembahasannya ini sudah ada jawaban D, ya. Di pembahasannya respon yang tepat adalah berkolaborasi dengan orang tua siswa di dalam penyelesaian konflik tersebut. Ini menunjukkan pentingnya peran orang tua di dalam mendukung penyelesaian konflik siswa serta upaya kolaboratif antara sekolah dan orang tua. Nah, rekan-rekan bisa mendapatkan soal-soal seperti ini, soal-soal SJT seperti ini khususnya para tenaga honorer guru. Itu dengan menghubungi admin kami. Nantinya admin kami akan memberikan bank soal SJT khusus kepada para tenaga honorer kategori guru, ya. Nanti di bank soal tersebut akan disertai dengan jawaban serta pembahasan terkait dengan materi soal. Soal berikutnya adalah saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah, ya, A. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Seperti biasa kita gunakan
kita gunakan metode eliminasi ya dalam menjawab soal-soal seperti ini. Jadi kita bandingkan antara jawaban A, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja murid melalui rekan sejawat. B, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, mana yang lebih tepat? Apakah mempelajari mekanisme kerja melalui rekan kerja atau memahami mekanisme bekerja melalui arsip dan aturan kebijakan? Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga jawaban A ini kita eliminasi. Sekarang B kita bandingkan lagi dengan jawaban C. Duduk-duduk saja sambil menunggu perintah atasan. Nah, tentu ini tidak boleh ya, kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan B dengan C. D, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Ya, ini tentu tidak boleh juga. Kita mengamati proses pekerjaan tanpa berusaha melakukan pekerjaan. Jadi kita eliminasi ini D. Jawabannya adalah B. Jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Nah, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita beralih ke soal selanjutnya ya. Ya, di sini ada soal. Sebentar. Ini soal nomor 13 ya. Soal nomor 13. Berdasarkan hasil analisis hasil tes, hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa dari 25 siswa kelas 4 semester 2 SD Bunul Malang yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data 1. Siswa kurang aktif, kurang berminat, dan kurang motivasi belajar. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. 3. Proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. 4. Metode pembelajaran kurang berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas ya, ini rancangan PTK terkait dengan masalah di atas. A. Pengaruh PBL terhadap hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. B. Penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil proses belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. Kemudian C. Pengembangan PBL berbasis elektronik untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. D. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Bunul Malang. Nah, di sini jawabannya sudah ada. Jawabannya adalah D. Ya, D. Di sini terangkan pembahasannya bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang mencakup rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya penguasaan materi dan proses pembelajaran yang belum optimal, maka penerapan model PBL (Project Based Learning) ini untuk meningkatkan proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Bunul Malang adalah rancangan PTK yang tepat. Jadi ini adalah rancangan PTK yang tepat dengan menerapkan model PBL ya. Ini jawaban dari soal ini. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal SJT bagi honorer guru pada pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Untuk mendapatkan secara lengkap soal-soal seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan, nomor WA-nya saya bagikan di deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.